Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Jumat tanggal 3 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangan untuk market XAU-USD saat ini? Gak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita perhatikan ya, di sini saya mulai di time frame weekly karena ini adalah candle terakhir untuk hari ini ya. Kalau kita perhatikan di candle weekly ya, terjadi dorongan bullish yang cukup signifikan ya di minggu ini. Anda bisa lihat adanya aksi short covering ya yang dilakukan oleh beberapa investor dan menunjukkan potensi penguatan di minggu ini ya, khususnya di pergerakan XAU-USD ini. Sebelumnya kalau kita perhatikan tekanan seller yang begitu besar ya selama 1, 2, 3, 4 selama 4 hari ke belakang, dan kemudian ada penolakan pergerakan XAU-USD pasca short covering dan membentuk support minggu ini yaitu di 1804.62 dan tertingginya mencapai 1844.40. Secara keseluruhan kalau kita hitung dengan menggunakan range ya yang tercipta sampai dengan posisi saat ini itu berkisaran antara 39,76 dolar per troy ounce. Artinya mendekati rata-rata pergerakan mingguan, yaitu berkisaran antara 50 dolar per troy ounce. Tapi kalau kita lihat di minggu sebelumnya ya, ini di minggu sebelumnya yang candle warna merah ini hanya mencapai 38,80 dolar per troy ounce. Artinya secara range hampir sama, secara range pergerakan dari candle bearish sebelumnya dan candle bullish minggu ini range pergerakannya hampir sama. Ya kemungkinan besar kalau kita lihat dengan posisi seperti ini ya, kalau hari ini ya betul-betul pergerakan XAU-USD ya melanjutkan kenaikannya dengan break di atas key resistance yang menjadikan acuan saya selama 1 minggu ini dan di beberapa minggu kemarin antara 1847.39. Jika mana area ini kalau masih belum berhasil di breakout ya, artinya close di atas di level ini ya, atau menyentuh minimal area 1847.39, pandangan saya masih bergerak turun. Tapi dengan posisi seperti ini, apalagi kalau hari ini ada rilis news ya juga ISM Service PMI, dan nanti kalau memang menunjukkan potensi pelemahan pada indeks dolar, maka kecenderungan XAU-USD bisa bergerak naik lebih tinggi. Dan jika mana close di atas daripada high weekly sebelumnya, yaitu antara kurang lebih di 1847 ya, 0.39, di sini berpotensi akan membentuk bullish engulfing ya. Jika mana di time frame weekly ada pembentukan bullish engulfing, maka besar kemungkinan minggu depan akan menguji 1863 sampai dengan memasuki area golden level, yaitu di 1882.11 sampai dengan 1900. Tapi kalau minggu ini masih bergerak belum berhasil ya, minimal ekor aja tidak berhasil bergerak di area 1847.39, saya pastikan minggu depan masih dalam potensi tekanan seller. Catatannya di situ aja sih ya. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily ya, kita lanjutkan di time frame daily. Di time frame daily secara keseluruhan kemarin sudah saya sampaikan ya, di mana saat ini membentuk pergerakan korektif ya. Korektif kalau kita lihat di sini membentuk korektif wave ya, wave ABC ya, di mana wave A ini terdiri dari gelombang impulsif bearish ya. Gelombang impulsif di mana menunjukkan potensi wave 1, 2, 3, 4 dan wave kelima. Dan saat ini menuju wave A ke B ya, atau correction. Ini biasanya dibagi menjadi wave A, B, C juga. Nah, dari B ini nanti bisa jadi penurunan. Cuman saat ini memang ini juga sudah beberapa kali saya sampaikan ya, meskipun membentuk sebuah korektif A ke B ya, dan ini posisinya saya masih melihat dan memperhatikan bahwasanya area yang saat ini bergerak ini sungguh sangat kuat ya.
artinya mendekati key resisten, tapi ya tidak menunjukkan potensi penurunan berlanjut. Dan data-data ekonomi Amerika yang rilis pun menunjukkan dorongan kekuatan pada bullish pada USD ya, yang menjadikan si Jeremy Powell berpikir keras nantinya sikapnya lebih agresif dalam menaikkan tingkat suku bunga. Ini juga yang menahan kondisi pergerakan XAU USD susah untuk dia bergerak naik lebih tinggi ya. Dan tentunya semalam juga rilis ya news mengenai data pengangguran unemployment claim ya, di mana data unemployment claim sendiri menghasilkan 190.000, di mana data sebelumnya adalah 192.000. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan jauh daripada forecast. Dan saya sampaikan sendiri kemarin unemployment claim jika datanya masih di bawah 200.000 itu menunjukkan positif pada indeks dolar. Ya, jadi banyak orang yang mengklaim pengangguran ini tidak terlalu besar. Itulah yang menjadikan indeks dolar itu terjadi penguatan. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya dari datanya. Meskipun secara keseluruhan XAU USD ya tidak begitu kuat merespon ya, harusnya kan turun, tapi Anda bisa lihat menghasilkan candle long legs doji ya. Ini ada pembentukan long legs doji tapi berbentuk candle warna merah. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun tidak terlalu signifikan penurunannya, tapi pergerakan XAU USD ini masih dalam posisi tekanan tertekan oleh USD ya, yang menunjukkan tidak berhasil naik lebih tinggi. Dan apakah ini sudah memberikan konfirmasi bahwasanya akan terjadi penurunan ya? Karena kalau kita perhatikan dari dorongan pembentukan pattern ya, di triple pattern, di sini ada 3 in setup ya, dan didorong oleh impulsif bullish berikutnya ada 3 candle warna hijau. Tapi di pergerakan setelah ini ya, di hari Kamis kemarin menunjukkan potensi long legs doji, artinya ini membutuhkan konfirmasi sekali lagi ya, baik candle impulsif bullish atau candle impulsif bearish. Karena ini saya sampaikan pada teman-teman, jika mana pembentukan long legs doji ini adalah candle yang tidak bisa memberikan kepastian arah ya, seperti itu. Jadi kecenderungan konsolidasi baik buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Tapi kalau kecuali contoh seperti ini long legs doji, dan nah ini yang saya maksud, ada konfirmasi candle warna merah meskipun di sini ada hammer bullish ya yang kuat, tapi ada konfirmasi long legs doji dan konfirmasi candle impulsif bearish. Anda bisa lihat ada penurunan yang cukup signifikan selama 1, 2, 3, 4, 5 hari. Dan posisinya juga sama, meskipun di sini sudah ada kenaikan 1, 2, 3 kali kenaikan, tapi pembentukan candle berikutnya long legs doji, maka di sini terlihat para investor ya menunggu memastikan kondisi ekonomi yang saat ini sedang berkembang gitu. Gejolak-gejolak yang terjadi ya, baik itu geopolitik dan kondisi keputusan-keputusan The Fed nantinya, ini menunjukkan bahwasanya investor menunggu dari data-data yang akan rilis selanjutnya. Salah satunya ISM Service PMI. Ya, ini saya sampaikan, Anda bisa lihat di sisi kiri ya. Data ekonomi nanti malam yang akan rilis itu adalah ISM Service PMI pukul 22.00, di mana previousnya ya di bulan sebelumnya waktu itu bertepatan dengan rilis non-farm payroll ya, kalau teman-teman masih ingat, terjadi kenaikan cukup signifikan 55,2% ya, yang mengakibatkan XAU USD terjadi penurunan yang cukup signifikan juga ya di hari Jumat bulan lalu, awal bulan. Tapi di sini hari Jumat tanggal 3 Maret ini yang rilis hanya ISM Service PMI. Artinya di minggu depan baru non-farm payroll ya. Nah, di sini dari data ISM Service PMI sendiri menghasilkan data 55,2%, forecastnya 54,5%. Nah, ini ada sedikit ya perubahan atau penurunan di angka dari 55,2% menjadi 54,5%.
Tapi indikator yang kita bisa lihat ya, ini teman-teman bisa catat untuk ISM Service PMI selama angkanya itu masih di atas 50%, ya, masih di angka 50%, itu menunjukkan ekspansi ya dalam sektor jasa gitu. Jadi ada pertumbuhan, ya, ada pertumbuhan masih dalam kategori positif gitu. Meskipun kalau kita perhatikan datanya ada penurunan, nah sedikit ya di bawah daripada previous itu sendiri sebesar 54,5%. Nah ini nanti kita lihat actualnya apakah menghasilkan 50 atau di bawahnya 50, itu maka menunjukkan penurunan yang cukup signifikan ya pada data ISM Service PMI. Maka di situ diprediksikan menunjukkan kontraksi atau tidak ada pertumbuhan atau tidak menunjukkan positif datanya terhadap indeks dolar. Tapi kalau nanti datanya ini masih di atas 50, ini menurut saya meskipun forecastnya menghasilkan 54,5, ya setidaknya ada penurunan itu terjadi pasti karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Tapi menurut saya kembali lagi ini akan ada sedikit mungkin ya pergerakan konsolidasi lagi ya, yang memberikan dorongan besar kemungkinan hanya antara range 15 sampai dengan 20 dolar untuk nanti malam ya, dorongan menambah range berikutnya. Ini kondisinya ya dari ISM Service PMI. Tapi di sini teman-teman saya akan sampaikan secara umum ya, di mana ISM Service PMI ini adalah indikator ya mengukur aktivitas sektor jasa di negara tersebut ya. Jadi jika indeks PMI di atas 50 maka menunjukkan ekspansi dalam sektor jasa, tadi sudah saya sampaikan. Sedangkan jika di bawah 50 menunjukkan kontraksi atau pelemahan. Nah, secara umum pun kenaikan ISM Service PMI dapat menunjukkan bahwa sektor jasa mengalami ekspansi. Nah, ini yang sangat penting, yang dapat mengidentifikasikan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ini dapat memicu kenaikan inflasi, terutama jika permintaan konsumen meningkat dan ketersediaan barang dan jasa menurun. Ya. Dan namun dampak ISM Service PMI terhadap inflasi dapat bervariasi ya, tergantung pada kondisi ekonomi yang lebih luas, seperti suku bunga, kebijakan fiskal, faktor global, dan lain-lain. Ya, misalnya jika Federal Reserve mengambil tindakan untuk menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, maka ini dapat menurunkan permintaan konsumen dan dapat menekan inflasi meskipun ISM Service PMI tinggi. Nah, ini yang salah satu faktor indikator si Jeremy Powell ya dalam melihat seperti apa data ISM Service PMI ini. Karena menurut saya ini nanti ketika rilis positif ataupun negatif, ini berpengaruh juga terhadap data-data yang akan rilis selanjutnya ya. Itu. Nah, teman-teman catat aja. Karena Anda bisa lihat di awal Februari ya, data daripada non-farm payroll ya waktu itu, dan unemployment rate menunjukkan positif hasilnya ya terhadap indeks dolar. Bahkan ISM Service PMI pukul 10 waktu itu juga positif, menunjukkan penguatan data ekonomi tersebut dan berdampak selama 1 bulan terhadap data-data yang lain ya. Karena angka tersebut menunjukkan positif selama 1 bulan, terjadi hasil yang cukup signifikan ya, yang akhirnya di bulan Februari ya itu menunjukkan potensi penurunan dari start di sini. Nah ini nih ya, terjadi penurunan yang cukup signifikan selama 1 bulan pergerakan. Anda bisa lihat ini kan tanggal 9 Februari ya, dari start dari posisi ini ya, terjadi penurunan yang cukup signifikan pasca ini non-farm payroll nih ya, pasca rilis NFP jadi penurunan. Oke, jadi ini secara news ya, maka memprediksi saya sih memang masih bergerak di kisaran ini. Adapun nanti kalau datanya tadi yang sudah saya sampaikan tidak menunjukkan positif untuk indeks dolar ya, maka XAU USD akan bergerak tinggi ya, koreksinya akan lebih kuat naik menuju wave B ya. Ini menuju wave B ya. Tentunya key resisten ini yang menjadikan titik poin utama ya menurut saya 1847.39. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam ada hal yang kita harus lihat di sini ya.
Ini sebenarnya kalau secara pergerakan ya, ini membentuk pergerakan impulsif ya. Impulsif, korektif ya. Ya ini bisa juga impulsif berikutnya ya. Karena Anda bisa lihat di sini ada long legs doji ya. Setelah long legs doji, candle impulsif bullish tapi memiliki ekor panjang dari atas, maka ada bearish pin bar yang menunjukkan terjadinya dorongan seller yang cukup kuat ya, tapi tidak mampu close di bawah opennya gitu ya, masih dibayang-bayangi oleh tekanan buyer dan akhirnya direspon di candle berikutnya juga terjadi pergerakan yang dimana kenaikan ya dan tertahan di area 1838.49 dan turun ya, dan di sini juga terlihat buyer dan seller kembali lagi sama-sama kuat ya, ekor sama bodinya ini sama, kedudukannya sama. Nah, ini yang menunjukkan posisi bahwasanya terjadinya konsolidasi ya. Meskipun area long legs doji yang di hari sebelumnya ya, ini kan sempat terjadi breakout yang saya tandain level psikologi, tapi terjadi pergerakan konsolidasi kuat di area ini. Hingga akhirnya close-nya pun balik lagi di dalam area level psikologi. Dan di sini menunjukkan potensi bahwasanya pergerakan di hari kemarin ya, khususnya di hari Kamis ini bergerak konsolidasi, menunggu respon daripada daripada permintaan ataupun penjualan ya dari posisi ini yang menunjukkan posisinya memang bergerak konsolidasi. Oke, jadi posisinya seperti ini ya di time frame 4 jam, dan saya melihatnya saya akan menandain beberapa area ya. Sebentar, ini saya rapikan dulu, terutama dari level psikologinya. Ini batasan area support ya. Sekarang saya ganti di sini, ini ada support yang terbentuk di hari kemarin, karena area ini pastinya akan menjadi acuan dari titik terendah ya untuk kita melihat dorongan yang lebih kuat ketika berhasil break di bawah 1829.83 dan area level tertinggi di 1844 di beberapa hari ke belakang ini menjadikan titik resisten ya, yang kecenderungannya jika mana area tersebut terjadi breakout maka kuat dorongan menuju ke area 1847.39. Tapi di sini ada area yang menunjukkan memang pergerakan terbatas ya antara buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang, yaitu berkisaran antara 1838.97 yang menjadikan level tertinggi ya, yang terdekat daripada harga running atau resisten yang terdekat daripada harga running ya. Ini saya tandain dengan level psikologi, di mana area tersebut juga wajib kita pantau ya, area ini yang terdekatnya yang menjadikan titik high ya, atau di dalam area order block untuk kita pantau apakah betul-betul area ini nantinya mampu berhasil breakout ya, mampu berhasil breakout di atas daripada level 1838.97 ini karena area ini juga sangat kuat ya, yang menghasilkan pergerakan konsolidasi antara 1829.83 sampai 1838.97 masih bergerak konsolidasi ya. Oke, jadi ini di time frame 4 jam ya. Artinya meskipun di sini ada bullish pembentukannya ya. Nah, ada bullish ya. Tapi ini yang akan menjadikan acuan saya pagi hari ini, jika mana pembukaan pagi pukul 6 close-nya adalah candle bearish, karena saya akan melihat dari sesi Asia ya sampai sesi Eropa. Opennya dari candle terakhir adalah 1833.61 ya, saya tandain dulu 33.61. Oke, pas di situ. Ini menjadikan titik open bulls ya, titik open bulls. Artinya kalau di time frame 4 jam dari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi ya, teman-teman catat, pembukaan untuk XAUUSD di time frame 4 jam ditutup di candle bearish dan close di bawah open 1833.61, maka saya pastikan akan terjadi pelemahan dari sesi Asia. Ya, besar kemungkinan akan menuju wilayah supportnya 1829. Secara jarak antara open ya dari open ini sampai dengan menguji wilayah support ini make sense ya, berkisaran antara $5
sekian ya per troy ounce-nya. Jadi ada kemungkinan besar menuju ke wilayah atau menguji pasca break di bawah open 1833.61, kecenderungannya akan menunjukkan potensi penurunan dan menguji wilayah support. Dan ini menjadikan sebuah tantangan karena di time frame 4 jam juga ada area rally base rally ya. Di sini juga masih belum tersentuh sama sekali dan dekat dengan MA50. Makanya kemarin saya sampaikan untuk ini juga menjadikan titik uji ya dari level terendahnya 1826 range-nya ini dari rally base rally berkisaran 1826 poin sekian sampai dengan 1829.15. Ini menjadikan pemantauan yang cukup kuat ya, karena bertahapannya ketika break di bawah low di hari Kamis dan break di bawah area rally base rally menunjukkan potensi pelemahan pada XAU/USD. Oke, ini menjadikan pemantauan ya di pagi hari ini. Oke, sekarang kita coba lihat di time frame 1 jam. Hal yang perlu kita lihat time frame 1 jam di akhir sesi penutupan memang terbentuk pergerakan konsolidasi ya. Artinya saya lebih baik untuk di sesi pagi seperti ini, sesi Asia, saya akan melihat dulu kondisi pergerakannya seperti apa. Karena jika mana hanya bergerak konsolidasi antara area pembukaan open di hari kemarin ya sampai dengan level psikologinya, ini juga menunjukkan masih bergerak konsolidasi. Artinya kita masih bisa memantau dulu ya. Tidak ada action untuk ambil position atau apapun, yaitu kalau saya ya, sampai terlihat betul-betul nanti minimal ada perubahan impulsif bearish ya, yang memastikan memang ada struktur yang tidak bergerak konsolidasi seperti ini gitu. Artinya akan ada terjadi break impulsif bearish dan close di bawah open 1833.61, maka menunjukkan menguji wilayah support ya, besar kemungkinan seperti ini retest dan akan menguji kuat. Di sini ada area order block ya, minimal menguji area yang terdekatnya 1824 ya. Gambarannya seperti ini ya. Ini tahapan yang ketika nanti area-area yang di breakout, salah satunya open dan supportnya. Oke ya, ini yang pertama. Tapi kalau nanti menunjukkan potensi break di atas daripada level psikologi atau high atau resisten di hari kemarin 1838.97, maka menunjukkan potensi menguji high tertingginya di minggu ini yaitu di 1844.40 ya. Nanti sampai kita lihat mendekati sesi Amerika apakah ada posisi yang dimana kecenderungannya yaitu melihat news ya pukul 22.00, apakah akan berhasil break di atas key resisten. Jika mana berhasil, maka saya pastikan minggu depan akan menunjukkan kekuatan kembali kenaikan untuk XAU/USD. Tapi kalau masih bergerak di bawah key resisten, bahkan berhasil break di bawah level-level area penting ya yang sudah kita jelaskan tadi, ya tentunya itu akan menunjukkan pelemahan kembali untuk XAU/USD. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua. Dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Thank you buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.